kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, Amen. Amen. Saya mau mengajak kita melihat 2 Samuel pasal yang ke-6. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-6, lihat pada ayat yang pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Di rumah tolong Anda baca sampai dengan ayat yang terakhir, karena kisah ini menarik sekali, dan nanti kalau Tuhan izinkan saya akan teruskan sampai kepada ayat atau kisah ini sampai selesai di ayat yang terakhir. Saudara sekalian, ini hal yang saya mau sampaikan, Anda perlu mengerti dengan baik. Sebab bagaimanapun ini yang Tuhan katakan, bahwa itu merupakan momen di mana tabut Tuhan akan dibawa masuk kepada bangsa kita. Itu saat di mana kegerakan roh itu akan dimulai dan melanda akan negara ini. Tetapi ketika orang berhadapan dengan yang namanya tabut Tuhan, ketika Tuhan sendiri menyatakan kehadirannya, ternyata kita harus mengerti, hanya orang yang kenal dengan Tuhan dan mau kenal dengan Dia, maka orang itu akan mengerti bagaimana bersikap dan merespon ketika Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Banyak orang sebetulnya ingin sekali kenal dengan Tuhan. Banyak orang ingin jumpa dengan Tuhan. Banyak orang ingin dekat dengan Tuhan. Banyak orang ingin dekat dengan kemuliaan Tuhan. Tapi begitu banyak orang sebetulnya tidak tahu apa yang mereka inginkan. Memang benar dekat dengan Tuhan itu merupakan tempat yang terbaik. Tapi sikap hati kita, cara berpikir kita, reaksi kita, respon hati kita, itu menentukan sekali apakah berkat akan yang turun atau justru kutuk yang akan datang menimpa kita. Nah, dalam kasus ini kalau Anda memperhatikan, ini yang saya mau katakan begini. Ada kalanya Tuhan itu berkata sesuatu. Nah, ketika Tuhan berbicara, maka kita bisa mendengar. Tetapi bagaimanapun kita tidak bisa mendikte Tuhan. Sehingga ada saat-saat di mana Tuhan sama sekali tidak berkata-kata. Tetapi Dia tetap punya keinginan, punya kehendak, punya selera, punya perasaan, punya sesuatu yang Dia mau. Dan di situ kita harus belajar merasakan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Saya ulang lagi. Ada saat di mana Tuhan berbicara atau berkata-kata. Kalau Tuhan berkata-kata, Tuhan berbicara, kita bisa mendengar. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita berkali-kali Tuhan berbicara kepada anak-anaknya.
Tetapi ada saat-saat dia sama sekali tidak berbicara apapun, tapi di hatinya, di perasaannya, di pikirannya, bahkan di semua keberadaannya ada sesuatu yang dia mau nyatakan, walaupun tidak dia ucapkan. Dan di situ orang percaya diminta kalau kita mau dekat dengan Tuhan, merasakan apa yang sebenarnya ada dalam hatinya. Peristiwa ini saya mungkin mau pakai istilah yang gampang Anda mengerti. Waktu Daud membawakan tabut ini sebetulnya motivasinya sudah benar. Dia kerinduannya sudah benar. Tujuannya sudah benar. Tetapi yang dia lupa, protokolernya salah. Karena kalau kita membaca Alkitab, membawa tabut itu hanya boleh orang-orang Lewi yang sudah dikuduskan dan menguduskan dirinya, dan itu hanya boleh dipikul oleh orang-orang Lewi. Nah, ketika zaman Imam Eli dengan anaknya Hofni dan Pinehas, kita mengerti tabut ini dirampas oleh orang Filistin. Saya lebih suka menggunakan istilah Tuhan membiarkan dirinya dibawa oleh orang Filistin. Karena tidak ada orang yang bisa merampas Tuhan. Tapi seperti dia mati sebetulnya, dia mati karena dia menyerahkan nyawanya buat kita. Karena tidak ada orang bisa membunuh dia. Anda mengerti ya? Jadi tabut itu sebetulnya menurut saya bukan dirampas orang Filistin, tapi dia membiarkan dirinya dibawa oleh orang Filistin. Ngapain? Untuk dia kerjain, saudara. Kalau Anda baca di Alkitab, dimasukkan ke kuil Dagon. Dan itu patung Dagon rubuh dengan muka telungkup nyembah ke arah tabut itu. Dibetulin lagi, diangkat lagi, kali berikutnya rubuh lagi dan terpenggal kepala patung itu. Lalu Tuhan hajar habis orang Filistin dengan banyak penyakit. Sampai para ahli nujum mereka berkata, jelas karena ini hajaran tangan Tuhan Allah Israel. Lalu mereka berkata kepada raja-rajanya, berikan sebuah kereta, taruh tabut di atas kereta itu, dan biarkan sepasang lembu untuk membawa tabut itu, tapi jangan diarahkan. Dan berikan korban, seperti barah tapi dari emas. Dan dia berkata, kalau lembu-lembu ini menuntunnya, membawanya masuk tanah Israel, berarti semua tulah ini karena pekerjaan tangannya yang menekan kita. Tetapi kalau tidak, nyasar kemana-mana istilahnya, ini semua kebetulan bukan karena tangan Allah Israel menekan kita. Dan ternyata memang benar, lembu itu langsung menuju ke tanah Israel, dan orang mengerti bahwa tangan Tuhan yang menekan orang-orang Filistin. Orang Filistin Tuhan biarkan membawa akan tabut itu di atas kereta, karena mereka tidak mengerti protokoler Tuhan. Mereka tidak mengerti akan cara-caranya. Tapi Daud dan orang Israel dan para imam pada waktu itu, mereka mengikuti cara orang Filistin. Mereka buat kereta baru, mereka angkut dengan, mereka tarik dengan lembu, persis seperti cara dunia. Dan itu membuat hatinya tidak suka. Tapi waktu itu Tuhan tidak ngomong kalau hatinya tidak suka. Saya pakai istilah yang paling gampang Anda mengerti, membuat dia jadi bad mood, saudara. Moodnya jadi buruk sekali. Ya, Anda mesti ngerti, kenal dengan Tuhan sampai seperti itu loh. Karena banyak anak Tuhan itu sok akrab dengan Tuhan. Sok akrab, sok dekat, sok hebat, sok ngatur. Pokoknya ya, awas ya, kalau nggak, ya kalau lagi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi hati-hati loh saudara. Makin lama intensitas kehadiran Tuhan ketika makin kuat, itu berbahaya loh. Main-main itu bisa berbahaya. Alkitab berkata Hofni Pinehas mati, Anania Safira juga mati loh. Iya kan? Karena sesuatu yang mereka pikir Tuhan bisa diajak bermain seperti itu. Nah, Daud tidak punya cukup awareness pada waktu itu. Dan dia menari sekuat tenaga. Itu bukan tarian asal-asalan loh. Sekuat tenaga dia menari dengan iringan musik, semuanya sekuat tenaga. Tapi yang diberikan tarian lagi bad mood.
Ya begini aja nih. Terus-terusin. Kayak monyet nari begini. Mungkin tambahan saya tuh saudara. Ayatnya nggak ada. Mungkin Tuhan tidak sekasar saya. Atau lebih kasar saya tidak tahu. Gini nih. Terus-terusin ya. Baguslah. Bagus. Dangdung. Bagus. Ngerti. Jangan dipikir dia nikmati. Enak ya, asik ya. Nah, itu lagi bad mood saudara. Sebab dia, menurut saya kalau Anda bisa ngeraba hatinya. Kenapa kamu buat seperti orang kafir lakukan? Masakan kau tidak kenal siapa aku? Orang sekelas kamu nggak ngerti siapa aku? Dan Tuhan diam loh saudara. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini, Anda kan berbuat yang sama. Dengan orang yang Anda bisa berikan toleransi, Anda akan ngomongin dulu kan, jangan dong, jangan. Tapi ketika orang itu Anda ngerti, mestinya dia tahu. Mestinya dia ngerti bersikap yang benar. Itu tiba-tiba, diam aja. Kalau dia sudah begitu saudara. Nah ini. Daud begitu asik dengan tariannya. Iya kan? Pemain musik dengan asik dengan musiknya. Makanya kalau Anda ngelayani, jangan terlalu asik dengan yang engkau buat. Perhatikan dong siapa yang sedang engkau sembah. Karena seringkali orang begitu asik dengan musik, dengan pujian, dengan pelayanan. Sampai kita seringkali tidak menyadari, ini yang aku layani itu siapa? Lalu lagi ngapain sebetulnya? Suka atau tidak? Ya, saya ingin supaya saudara dibawa kenal Tuhanmu lebih lagi. Ngerti saudara? Itu Tuhannya menurut saya pakai istilah lagi bad mood. Jadi diangkut ya, naik kereta kan gini. Terus-terusin ya. Waduh bagus narinya ya, ayo terus rangtung itu bang blung dia bilang ayo rebana mau apa sampai basah kuyup berkeringat. Menurut saya tetap membuat Tuhan. Kalau Anda baca itu di Alkitab ya, pernah terjadi ada raja namanya Raja Yosia. Itu raja luar biasa sebetulnya. Itu raja memulihkan ibadah Paskah yang terakhir dibuat zaman Samuel. Bahkan Saul, Daud tidak buat itu. Sekian generasi tidak buat. Yosia memulihkan. Tapi Tuhan sebel sama Manasye, pendahulunya. Itu bad moodnya nggak hilang tuh. Alkitab berkata, sekalipun demikian, murka Tuhan tidak surut. Ada loh. Tapi dengan orang Niniwe, bangsa Asyur, yang dia berkata, dalam 40 hari, kota ini aku tunggang balikkan. Dia bertobat dari raja sampai binatang. Alkitab berkata, maka menyesallah Allah. Sampai yang bad mood, Yunus, saudara nabinya. Karena dia kehilangan muka, terlanjur bernubuat, tidak jadi, saudara. Jadi ada hal yang Anda tidak bisa secara matematika itu berkata, oh Tuhan itu begini, nggak bisa. Itu hanya bisa diselami dengan bergaul dan mengerti dia. Makanya ada banyak hal kau berkata, ini salah, ini nggak benar, ini pasti begini, begini. Belum tentu. Saya harap Anda tidak bingung. Kalau bingung, saya cukup berhasil membuat Anda bingung. Tapi kalau Anda mau kenal Tuhan, jangan pakai sistem logika manusiamu. Tidak ada pilihan lain kecuali engkau bergaul dengan dia. Nanti engkau mengerti bagian-bagian seperti ini. Oke? Daud sekuat tenaga kan? Nah, diam aja Tuhan. Nah, kalau sudah dia bad mood begitu, saudara, Anda mesti hati-hati. Tinggal tunggu satu kesalahan lagi, bam! Anything can happen. Apapun bisa terjadi loh. Makanya kalau orang ya melayani Tuhan, Anda bergaul dengan Tuhan, saudara berfokus ke dirimu terus. Engkau tidak kenal dia. Mestinya apa yang dia rasakan, yang dia pikir, yang dia ingini, itu harus jadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan terus terang jujur saya berkata, itu bagian yang tidak mudah. Oke? Ya kan? Tenang aja Tuhan. Lembunya tergelincir. Menurut saya, Tuhan ngasih kode malaikat. Set. Malaikatnya angkat kaki sedikit. Set. Menurut saya loh saudara.
Itu bukan karena kebetulan tergelincir. Tuhan itu bisa jaga dirinya sendiri kalau dia mau. Ya kan? Menurut saya, set, gitu aja. Malaikatnya, zet. Lembunya kagak tahu. Pup, gitu. Tergelincir. Dan tabut itu hampir apa? Terguling. Usa, kata itu namanya strength, kekuatan. Dia pas di samping itu. Ini orang secara manusia pelengkap penderita yang sempurna, saudara. Dan dia bagaimanapun, dia pernah dengan Tuhan cukup lama. Karena itu tabut di rumah bapaknya cukup lama. Waktu tergelincir, dia ulurkan tangannya. Saya mau tanya, baik atau jahat? Baik toh. Salah nggak itu? Secara manusia, baik. Tapi Alkitab berkata, ceroboh. Kalau Alkitab berkata ceroboh, harus Anda katakan ceroboh. Kalau tidak, robeklah Alkitabmu. Untuk apa engkau punya yang tidak engkau percayai? Artinya Tuhan mau mengajak kita melihat dari sisi pandangannya. Di mana kecerobohannya? Kecerobohannya bukan karena motifnya. Tapi dia sebetulnya tidak cukup menyiapkan, menguduskan diri untuk layak memegang tabut itu sebetulnya. Dan dia ceroboh, dia nekat, dia ulurkan tangannya. Dan ini sudah bad mood. Begitu dia lihat tangannya, dia langsung bam, disambar begitu. Kalau kita bam, paling urapan ke pelanting. Ini bam, putus nyawanya. Cuk, langsung transfer. Mati, saudara. Dan Daud lihat Usa disambar dan mati. Dan Daud berkata, menyebut tempat itu Peres Usa. Dan nama Peres Usa itu artinya the explosion against Usa. Ledakan yang menghantam Usa. Pelengkap penderita yang sempurna. Saudara, ini makin lama kehadiran Tuhan akan makin lama makin kuat. Saya sedang membawa semua saudara kenal dengan dia. Ngerti perasaannya. Selama ini kita selalu minta dimengerti. Tapi kita tidak pernah mau mengerti apa yang dia rasakan. Banyak orang berkata, Tuhan lawat gerejamu, lawat Indonesia. Tahukah Anda apa yang engkau minta itu berarti juga berkata, Tuhan kadang-kadang ada orang mati dalam kebaktian. Tanpa saudara menyadari. Karena banyak orang mulai play game, bermain-main dengan Tuhan. Nah, Anda tidak bisa berkata, motifku kan baik. Tidak cukup loh. Saramu harus benar. Rasa hormatmu ke Tuhan harus benar. Dan ini yang seringkali diabaikan. Karena orang berkata, yang penting kan motivasinya. Menurut saya sebagian besar, kita semua punya motivasi yang baik. Tapi itu bisa membawa kita kepada self-righteousness. Engkau membenarkan dirimu sendiri. Kebenaran itu ada pada Tuhan kita, bukan kepada manusia-manusia kita ini. Dan ketika Daud melihat itu, lihat ini tanda nih, kematangannya belum cukup detik itu. Reaksinya ngawur. Nah, reaksinya salah, tapi Anda harus mengerti begini. Daud ini favoritnya Tuhan. Nah, kalau dia favoritnya Tuhan, tetap salah, dia bayar harga. Tapi kalau Anda mau pelajari firman, ini orang favoritnya Tuhan. Jadi ketika Daudnya tanda petik mutung, saudara, ngambek, Tuhan berkata, oke, mari bermain. Dia kalau sudah meledak sendiri, bam, meledak, lega sedikit. Oke? Dia lihat Daud. Nah, apa yang jadi reaksi Daud? Kalau Anda perhatikan, yang pertama, Daud menjadi marah. Dia marah dengan siapa? Tuhan. Banyak orang tanpa sadar sebetulnya marah dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan kok begitu? Nggak bisa dong, Tuhan kok begitu? Saya jumpai beberapa orang marah ketika saya cerita tentang anak bungsu, anak sulung, saudara. Akhir-akhir ini saya gemar cerita anak bungsu, anak sulung sebetulnya. Karena itu gambaran itu membuat beberapa orang marah dengan Tuhan. Tidak fair Tuhan itu. Ingat loh, Anda tidak punya hak menghakimi penciptamu.
Dia punya fairness yang berbeda dengan yang kita pikirkan. Ya kan? Sulung itu sudah kerja keras. Makanya begini, kalau orang merasa aku sudah kerja keras, aku ini orang setia, aku ini orang baik, aku ini orang loyal, aku gak pernah nyakiti orang, aku oke, itu nanti Anda kecewa sebetulnya. Dan ini terjadi loh. Daud merasa, apa salah gua? Aku sampai basah kuyup berkeringat, menari sekuat tenaga kayak orang gila. Dan usaha ini kan baik. Marah dia. Berapa banyak anak Tuhan sebetulnya marah dengan Tuhan. Karena berkata, gak fair dong. Saya begini malah begitu jadinya. Gak bisa Tuhan. Satu hari, ada seorang hamba Tuhan baru-baru ini di Amerika cerita dengan saya. Ada seorang siswa sekolah Alkitab komplain. Dia berkata begini, Pak, saya gak mengerti. Bukankah kenapa Tuhan panggil adik saya? Padahal imannya itu lagi nggak, menurut saya nggak benar, Pak. Harusnya kan nunggu dong sampai imannya baik, panggil pulang. Kenapa dia panggil pulang adik saya? Saya nggak bisa terima itu, Pak. Lalu pendeta ini berkata, memang Tuhan itu bodoh sekali. Harusnya setiap mau ngambil keputusan, tanya kamu dulu, baiknya bagaimana. Dia memang bodoh kok, bodoh itu. Kamu lebih pintar, harusnya kalau mau apa-apa tanya sama kamu. Ya toh? Dia diam aja, malu saudara. Malu betul. Anda mau kan jadi Tuhan? Bruce Almighty pernah begitu saudara. Anda pernah nonton filmnya Bruce Almighty? Oh, dia jadi Tuhan saudara. Dia pusing dengan permintaan doa banyak orang. Dia jawab semua, oke. Ribuan orang dapat lotre bersamaan, saudara. Kacau balau. Karena banyak orang pasang lotre sambil berdoa, mudah-mudahan aku yang dapat. Sebanyak orang ingin begitu. Lalu ada satu orang lagi datang ke pendeta yang sama. Dia bilang, Pak, menurut saya semua ini kan karena ulahnya Tuhan. Mestinya nggak usah ciptakan manusia dong. Kan tahu akhirnya ini berdosa, dia kan maha tahu. Oh, dia ngomong yang sama jawabannya. Memang Tuhanmu bodoh sekali kok. Harusnya sebelum dia ngatur semua, nyiptain kamu dulu, terus konsultasi sama kamu. Siapa mau buka biro jasa konsultasi dengan tema menasihati Tuhan? Semua akan angkat tangan. Iya Pak, saya perlu memberikan dia nasihat. Harusnya gue tidak kawin dengan perempuan begini. Dulu nubuatannya banyak, ini keliru loh Pak. Aku menderita nih sekarang. Lalu kita mencoba menasihati Tuhan. Mari kita kembali ke 20 tahun yang lalu. Berapa banyak orang ingin menasihati Tuhan. Dan sebetulnya mungkin kita nggak sampai berpikir begitu. Tapi kita bisa seperti Daud tuh saudara. Marah dengan Tuhan. Marah betul. Nggak bisa begini. Dan itu artinya self-righteousness sebetulnya. Tidak cukup kenal siapa pribadinya. Nggak cukup. Dan dia memang mengalami yang namanya self-righteousness. Dan begitu Daud marah, menurut saya ini, Tuhan berkata, oke, mari bermain. Lihat siapa yang tahan. Kamu atau aku? Siapa yang butuh? Kamu atau aku? Udah ya? Daudnya marah. Yang kedua, Alkitab berkata, dan Daud menjadi takut kepada Tuhan. Antara marah campur dengan takut. Itu orang Kristen. Sebetulnya marah, tapi mau bablasan takut. Ntar gue ke neraka. Ntar aku terkutuk. Tapi marah sebetulnya. Tapi takut. Kalau sama orang lain enggak, marah dan berani. Dengan Tuhan, marah dan takut. Makanya tidak berani buka biro jasa dengan tema menasihati Tuhan. Enggak berani karena takut sebetulnya. Sehingga banyak orang sebetulnya marah, tapi dia pendam di dalamnya. Karena takut dengan Tuhannya itu. Dia takut ke neraka, dia takut terkutuk, dia takut dibuang. Dan mengerti sebetulnya di dalam Yesuslah ada kemuliaan dan anugerah yang luar biasa.
Tapi marahnya dengan Tuhan, itu yang mengerikan. Saudara, Anda mesti kenal dengan dia. Sebab kalau tidak, kemarahan kepada Tuhan itu bisa meledak-meledak sewaktu-waktu. Dan seringkali kalau tidak dengan Tuhan tidak berani, dengan orang lain kita lampiaskan, ledakan begitu. Saudara, bukan Tuhan ya. Jika tidak boleh menciptakan peres apa. Anda ngamuk sama Budi, peres Budi lalu gua sambar. Ini peres tono gua sikat. Ini Daniel, peres Daniel. Jangan ciptakan peres yang lain, saudara. Satu usaha sudah cukup. Berabad-abad dibahas, tidak pernah selesai. Sampai sekarang pun terus orang bicara soal itu. Tuhan menyambar dia sampai mati. Daud marah, tapi juga takut. Sebab bagaimanapun dia ngerti kuasa Tuhan. Ngerti, saudara. Ngerti betul. Dia tahu kalau Tuhan murka, waduh, mengerikan sekali. Bukan hanya marah dan takut, tapi Alkitab berkata ayat yang ke-10, sebab itu Daud tidak mau. Ngambek dia. Mutung, saudara. Sudah marah, takut, ngapain? Tidak mau. Dan Tuhan tenang aja. Oke, nanti lihat siapa yang menang. Dan dia berkata, Tuhan berkata, aku tahan kok. Berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun aku tahan kok. Di rumah siapapun gua tahan. Yang gak tahan kan kamu. Mau bawa aku ke tempatmu karena kamu butuh berkatku. Kamu tidak mau, gak apa-apa. Pasti ada yang mau. Saudara, dengan Tuhan jangan main game gitulah, jangan main drama lah, jangan main sinetron lah. Sebab bagaimanapun, Anda mesti gini loh, kita ini harus berdamai dengan Tuhan. Dan cara Tuhan itu mesti Anda berdamai. Kalau tidak, percayalah, isinya cuma kepahitan, kecewa terus dengan Tuhan. Karena kita coba ngatur Tuhan, sebagaimana kita seringkali ngatur orang lain. Kita coba ngatur Tuhan. Menurut saya kan begini, menurut saya begini. Ya itu tadi. Konsultasi, menasihati Tuhan itu, saudara. Dan bukan hanya dia tidak mau, Alkitab berkata, Daud menyimpang. Dia bilang, enggak, aku enggak mau. Ini ngeri, terlalu ngeri, dan dia sebel banget. Dia berkata, kalau aku bawa masuk, repot. Dia berkata, aku tidak mau. Dia sudah marah, dia takut, dia tidak mau, dia nyimpang jalannya. Sudah enggak ada nari-nari. Pemain musik, berhenti semua, pulang sana, ayo jalan. Dia jalan aja. Dia cari korban, siapa yang mau ya, siapa yang mau. Akhirnya ketemu dengan orang bernama Obed-Edom. Dan dia kesel mungkin sama Obed-Edom. Dia bilang, biar mati sekalian. Kamu katanya, rawat nih, kotak kayak begini, repotin. Dalam hati sih, saudara. Berapa banyak sih orang antara takut, marah, kesel dengan Tuhan. Kita mungkin karena takutnya gede dengan Tuhan ya. Jadi gak sampai dimunculkan ketakutan kita. Tapi yang terjadi kan, saudara, kemarahan seperti itu. Tuhannya diem aja. Moodnya gimana, Pak? Oke dia. Dia santai, biarin, ayo bawa kemana. Dia tunjuk Obed-Edom. 3 bulan di rumah Obed-Edom. Tuhan berkata, berkati. Diberkati luar biasa. Sampai ini Obed-Edom kelak dipindah lagi tabut yang ngikut terus kemanapun tabut itu, saudara. Sebab dia tahu, dia diberkati luar biasa. Saking hebat berkatnya, Daudnya cemburu. Tahu gitu di rumah gua dong katanya. Tetap menang Tuhan kok, saudara. Saudara mau main seperti apa? Main kasar, ayo Tuhan berkata. Main halus, monggo saudara. Mau main apa? Diikuti aja. Tetap kita kalah. Percayalah. Yeremia berkata, engkau membujuk aku Tuhan, engkau terlalu kuat bagiku. Nabi sekali Yeremia aja menyerah, apalagi kita, saudara. Engkau tidak mau? Buang, habis. Tetap. Tidak ada pilihan lain. Kita harus kenal dia, hidup berdamai dengan dia, ikuti caranya, ngerti polanya Tuhan, jalani, senangkan hatinya. Tetap itu yang terbaik, saudara.
Saudara mau marah, mau jengkel, mau kepahitan, tidak ada gunanya. Dan banyak orang sebetulnya marah dengan Tuhan, tapi juga ada takutnya dengan Tuhan. Seterusnya lagi saudara ya. Ini harus, kalau Anda di rumah nanti baca sampai selesai. Sadar begitu, dia kumpulkan orang Lewi, para imam. Daud berkata, kamu sih, gak ada kamu, repot, ayo siapin diri. Dan tetap kalau Anda baca di kitab yang lain, itu karena pertolongan Tuhan, maka orang-orang itu siap sebetulnya. Lalu tabut dibawa masuk. Dan Daud lagi menari sekuat tenaga. Kali ini dia yakin tidak ada orang disambar. Tuhannya senyum-senyum ketika Daud datang, sebab itu artinya dia kalah dan dia nyerah. Dan Tuhan yang menang. Tuhan kalau menang, senang dia saudara. Seperti kita. Dia berkata, oke, menyerah, Obed-Edom gua berkati, kamu iri, karena kalau terus-terusan, rajanya Obed-Edom bukan Daud. Ya kan? Karena blessingnya luar biasa. Daudnya, udahlah. Orang Tuhan itu ngerti hati manusia. Udah begitu, kasih aja kecemburuan sedikit. Diberkati, udah kayak kebakaran jenggot saudara. Ayo bawa. Daripada Obed-Edom, harus gua yang diberkati. Ketamaannya kan tetap muncul. Karena berkat itu menggiurkan. Berkat. Dan dibawa dia nari sekuat tenaga. Nah, ada satu pribadi lagi yang tidak kenal dengan Tuhan. Hari itu, hati Tuhan juga riang gembira. Dia nikmati musiknya. Bagus Daud. Terus katanya, ya bagus nih. Wah tarianmu oke. Hot juga rupanya. Ya asik. Tuhan senang. Dan bersama dengan Daud, banyak wanita-wanita. Saya tidak tahu kenapa raja ini dikelilingi wanita-wanita. Itu mungkin bagian daripada kasih karunia dalam hidupnya. Sudah ngerti? Sampai menjelang mati ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk menghangatkan badan diberi gadis bernama Abisa. Jangan ikut-ikutan saudara. Berat di ongkos. Kalau saudara selimut 10 rangkap saja kalau kedinginan. Atau taruh batu bara di sekitarmu Anda akan hangat. Ini raja. Selalu begitu. Dia nari, tapi pasti tariannya bukan karena perempuan-perempuan itu nari dengan dia. Dia nari untuk Tuhan. Dan Tuhan senang lihat itu. Hatinya gembira. Tapi di atas ada satu orang yang tidak happy. Siapa itu? Mikal. Nah, saudara harus mengerti siapa Mikal ini. Ini orang yang kepahitannya juga luar biasa. Makanya kalau orang itu isinya kepahitan, mesti Anda itu kena. Mikal itu sebetulnya kan, saya pernah ceritakan, Daud itu sebetulnya first love-nya dengan Merab, dengan kakaknya. Saul kurang ajar memang. Hadiahnya setelah ngalahkan Goliat kan Merab, dikasihin orang. Lalu Mikal ini jatuh cinta dengan Daud, tapi cintanya posesif. Ya, cinta posesif itu cinta yang menganggap suaminya itu aset yang harus dilindungi dan dijagai, karena itulah sumber duit buat dia. Sebetulnya ada gininya, ini sumber kemuliaan buat, kalau ini hilang maka sirna kemuliaanku. Dan cinta seperti itu tidak tulus. Sebetulnya dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ketika Daud itu pergi mengembara, dikejar oleh mertuanya Saul, si Mikal kan yang nolong Daud meloloskan diri. Tapi dalam pengembaraannya itu kawin lagi dengan Ahinoam, dia kawin dengan Abigail, dia kawin gitu kan. Ini memang begitu dia, ini gitu kan. Dia sakit hati, dia bilang, ya kesetiaanku dibalas dengan begitu. Nah, apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba dia diberikan oleh Saul kepada laki-laki lain. Kalau Anda seorang perempuan dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, pasti hancur dan luka jiwamu. Nah, oleh ketika Daud jadi raja, Daud berkata, ambil lagi Mikal, diambil lagi. Jadi digotong sana, gotong sini. Ini kan barang yang punya perasaan. Secara manusia lagi, ini boleh ngamuk, boleh meledak, boleh kepahitan, boleh tajam ngomongnya. Dia boleh karena memang sakit. Waktu itu ada momentum yang tidak pas untuk dia mengeluarkan emosinya.
Waktu dia dari atas loteng lihat ke bawah, dia lihat suaminya menari. Dia dengan tabut itu tidak masalah loh sebetulnya. Dia nggak nyinggung sama sekali tabut. Makanya banyak orang ini begini, aku dengan Tuhan nggak apa-apa, dengan kamu aku masalah. Ya kan? Tapi kalau Anda tidak hati-hati, sebetulnya Anda bermasalah dengan Tuhan. Rupanya sakit hatinya, kecemburuannya dengan Daud itu kuat. Yang dilihat bukan tabutnya. Kalau dilihat tabutnya, dia mesti gemetar karena itu kemuliaan Tuhan di situ. Tapi orang yang sakit hati, orang yang kecewa, orang yang getir hatinya, itu cara pandangnya tertentu, fokusnya tertentu aja tuh. Tabutnya nggak kelihatan, yang dilihat suaminya dan cewek-cewek yang mengitarinya. Yang lain dia nggak lihat, itu aja yang dia lihat. Dan dia anggap rendah, dia pandang rendah suaminya. Dan dia berkata, raja kok menghinakan dirinya dengan budak-budak perempuan. Dia tidak nyinggung sama sekali tabut. Dan ini banyak orang berkata, aku dengan Tuhan oke, dengan kamu tidak oke. Sama aja sebetulnya. Karena Tuhan melihat hati. Nah waktu itu nih yang repot saudara. Ketika tabut itu hadir, Daud bertindak sebagai imam. Dia juga raja. Dia menari. Ini orang secara di hatinya anggap ini dia rendahkan. Ketika selesai semua, Daud memberkati semuanya. Tabut ditaruh di kemah Daud. Daud kembali ke rumah. Hatinya senang. Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab berkata dia datang bukan memberi salam, tapi memberkati keluarganya. Ketika dia masuk mau memberkati keluarganya, Nyonya Mikal keluar. Etek kata Pak Yusak gitu ya. Saya pakai istilahnya Pak Yusak gitu. Dan ketika keluar dia berkata, raja kok begitu? Dia semprot suaminya. Dia pikir ini orang yang dulu gak ngerti apa-apa, yang aku tolong, aku angkat, aku lindungi. Dia tidak sadar suaminya bukan lagi Daud muda, yang pipinya kemerah-merahan, yang sedang patah hati dengan kakaknya perempuan, dan kemudian jatuh ke pelukannya. Dia tidak sadar ini sudah naik dan dia jadi raja. Dan ketika dia ngomong begitu, Daud berkata, di depan Tuhan dan budak-budak itu, Tuhan yang mengangkat aku naik ke atas dan menggantikan bapakmu. Aku bahkan mau menghinakan diriku lebih lagi. Tidak ada kutukan, no. Tapi ini raja berbahaya ini. Artinya ini. Dan firman berkata, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Selesai. Kena dia, saudara. Lalu orang berkata, kan Tuhan tidak adil. Saudara mengerti akan protokoler kerajaan surga sekarang. Jangan berpikir ketika engkau berkata, dengan Tuhan aku oke kok. Sebetulnya nggak oke. Saya nggak bisa ngampuni si A. Kalau dengan Tuhan aku nggak apa-apa. Dengan aku sebel nggak bakal gua ampuni. Itu artinya Anda kena dengan hukum yang berkata, kalau engkau tidak mengampuni, engkau tidak akan diampuni. Bukankah dia mengajar kita berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu pengampunan Tuhan bersyarat sebetulnya. Kalau pengampunanmu tidak turun, maka engkau juga tidak akan diampuni. Dan ini gawatnya. Ingat perumpamaan akan si A yang berhutang dengan si B. Oke? Lalu kemudian kalau Anda lihat ya, si A ini juga punya si A utang dengan si B, tapi si B punya utang dengan raja. Si B mau dimasukkan penjara, raja dia minta ampun, raja berkata, sudahlah aku bebasin. Tapi dia setelah bebas nih, setelah dibebaskan raja ini, dia berkata kepada si A, bayar nggak utangmu? Nggak bisa, masukin penjara. Ternyata yang sudah pernah diampuni, diungkit lagi oleh raja. Karena engkau begitu, aku ungkit lagi kesalahanmu. Bayangin saudara, dimasukin ke penjara. Saudara mesti kenal dengan Tuhan. Hatimu harus belajar meraba hatinya. Tidak ada cara lain kecuali kita mesti hidup bergaul dengan Tuhan. Baca Alkitab, bergaul dengan Tuhan.
Lalu kita tidak akan semena-mena, tidak akan sembrono kehidupan kita. Kita akan belajar meraba hati Tuhan. Ada orang utang urusan perdata. Yang diutangi ngamuk mukul, dia masuk penjara karena pidana. Tuhan itu begitu, saudara. Anda mau tahu keadilannya? Ini keadilannya. Hari-hari ini, di tahun-tahun mendatang, di bulan-bulan mendatang, hadirat Tuhan akan makin intens dan makin luar biasa di tengah-tengah kita. Saya digerakkan Tuhan menyiapkan hati semua kita. Belajar mengenal Tuhan kita lebih lagi. Dan apapun yang kita lakukan, jangan karena orang lain melakukan, jangan karena kebiasaan kita, tapi Anda harus mengerti, belajar meraba hatinya. Saudara akan dibuat kenal Tuhan lebih lagi. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu, arahkan hatimu kepada Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik.